Halo semuanya, perkenalkan saya Budi Santoso. Saya dari kelas B1 dengan kode NIM 2190303119. Di video ini saya akan menjelaskan materi kewirausahaan 2 yang berjudul Buku Kerja 10, Identifikasi Akses Pembiayaan atau Modal Usaha Baru, dan buku kerja yang ke-11, Mengidentifikasi dan Evaluasi Peluang Pemasaran. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan dari buku kerja yang ke-10 terlebih dahulu dengan unit usaha pribadi dengan produk warung mie padeh. Untuk elemen 1, identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Alasan usaha baru perlu modal dapat mencakupi seperti penanaman modal, dan sumber-sumber modal personalnya dapat mencakupi dana pribadi dan sumber bootstrapping, menemukan cara untuk menghindari kebutuhan pembiayaan atau pendanaan eksternal melalui kreativitas, kecerdikan, penghematan, pemotongan biaya, atau cara apapun yang diperlukan. Untuk potensi peningkatan pendanaannya dapat mencakupi personal fund atau dana pribadi dan creative source, sumber-sumber kreatif. Elemen 2, identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Untuk bisnis angelnya mempunyai karakteristik seperti menginvestasikan uang mereka sendiri ke dalam proyek, biasanya lebih sedikit daripada yang diinvestasikan oleh pemodal ventura. Untuk jenis ventura capitalnya dapat mencakupi berdasarkan cara penghimpunannya, seperti equity venture capital. Untuk IPO-nya, initial public offering-nya dapat memberikan manfaat seperti mengatasi kendala pinjaman. Untuk elemen ketiga, identifikasi pembiayaan pinjaman. Untuk biaya peminjamannya dari bank komersial yang memiliki karakteristik bank tertarik pada perusahaan yang memiliki arus kas yang kuat, leverage rendah, keuangan yang diaudit, manajemen yang baik, dan neraca yang sehat. Untuk SBA Guaranteed Loan-nya dapat memiliki karakteristik pinjaman tersebut untuk usaha kecil yang dapat memperoleh kredit tempat lain. Untuk sumber pinjaman lainnya seperti dari dana teman ataupun keluarga, dan kartu kredit. Untuk kartu kreditnya sebaiknya digunakan secukupnya. Untuk elemen keempat, identifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan dan modal. Leasing atau sewa memiliki karakteristik perjanjian tertulis yang dimana pemilik properti mengizinkan seorang individu ataupun bisnis untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. Untuk SBIR-nya dan STR-nya memiliki karakteristik program ini memberikan hibah tunai kepada pengusaha yang mengerjakan proyek jariah tersebut, dan program STTR-nya berpartisipasi penelitian yang bekerja di universitas atau institusi penelitian lainnya. Langkah pertama, informasi tentang kebutuhan pasar itu dapat mencakupi dalam bentuk informasi pasar komparatif. Untuk jenis pemasarannya merupakan pemasaran langsung, potensi pasar baru, dan kontribusi pada bisnis. Untuk potensi pasar barunya dari segmen pasar yang saat ini tidak dapat ditembus, dan untuk kontribusi pada bisnisnya dapat mencakupi pengaruh pada volume penjualan. Pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatifnya dapat mencakupi dalam bentuk functional approach, ya, seperti penjualan, pembelian, pengangkutan, penyimpanan, dan lainnya. Langkah kedua, ada investigasi peluang pemasaran. Peluang pemasaran dapat mencakupi seperti penetrasi pasar, menjual lebih banyak pada pelanggan yang ada. Dan untuk hasil evaluasi peluangnya dapat mencakupi kemudahan untuk diproduksi dan diproses. Kelayakan finansialnya seperti dari segi biaya.
Dan untuk strategi persaingannya dapat mencakupi seperti pemotongan harga, ranking peluang pemasarannya berada di dalam seasonal topik. Langkah ketiga, evaluasi perubahan. Perubahan yang diperlukan dapat mencakupi perencanaan proyek pemasaran. Bentuk perubahan organisasinya seperti perubahan struktur organisasi berbasis produk. Perkiraan kebutuhan sumber daya-nya seperti dari segi peralatan dan biaya produksi. Dan komunikasi kelayakannya berada di pemilik perusahaan tersendiri. Dan sekian segitu saja dari penjelasan buku kerja kewirausahaan 2 saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.